mengumumkan secara masif bahwa paket KPFR tidak mendapatkan partai untuk maju sebagai calon bupati. Dan malam hari ini saya pastikan kepada keluarga bahwa yang mendaftarkan paket hati ada 7 partai pengusung paket hati. Ada Partai Amanat Nasional, ada Partai Hanura, ada Partai Demokrat, ada Partai Garuda, ada Partai PKS, P3, dan Partai Umat. Jadi ada 7 partai yang mengusung. Tidak ada lagi partai pendukung, partai pengusung berdasarkan keputusan MK dan peraturan KPU yang baru, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi supaya kita tahu di keluarga di sini bahwa ada 7 partai politik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang perlu saya sampaikan di tengah-tengah keluarga di sini, tentunya pemilu kada ini kita baru habis melewati pemilu legislatif. Pemilu legislatif yang lalu, karena kita sama-sama mencari public figure orang dengan ratusan caleg yang ada di Dapil 2 ini. Ada sekitar 106 caleg yang ada. Kita terbagi-bagi, bahkan satu rumah bisa terbagi 2-3. Ada yang dukung di partai A, ada B, C, ya toh. Tentunya pada saat pemilu legislatif bilanglah kita karena adalah public figurnya. Ini orang mantap, ini orang hebat. Sehingga kita pilih dia. Tetapi karena bukan dia yang memutuskan partai politik mendukung pasangan calon, karena partai politik diputuskan di tingkat pusat di sana, dia harus ikut dia punya partai. Dia sudah jadi DPR, biar sudah tinggal dia di jadi DPR di sana. Harus begitu. Oleh karena itu Nyimin di Menggetimbi sekarang, karena public figure yang terbaik hari ini adalah pasangan calon yang Nyimin katakan tadi yang mewakili keluarga, bukan kata saya. Bahwa itulah Christopher Prai. Hari ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu adalah Christopher Prai. Itu yang menjadi harapan saya. Kenapa saya tegaskan ini kepada keluarga? Dapil 2 ini ada 2 orang calon bupati yang maju. Ada Pak Kris, ada Pak David. Kalau Nyimi di Dapil 2 ini bagi-bagi suara sama dengan caleg, maka lawai Nyimi nanti di sini di Pengendawai menang bokul. Ya tuh. Jadi harus jangan pecah di suara. Bukan yang satu tidak baik kita tidak pilih, tapi kita memenangkan ini pertarungan ini. Harus itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini saya kasih pemahaman Bapak Ibu dan saudara sekalian ini. Harus ini jeli melihat di antara 2 figur terbaik yang ada di wilayah Dapil 2 ini, siapa yang punya peluang untuk meraih sebuah kemenangan, sehingga dipastikan Menggetimbi ini, pastikan Palakehebi dan Pandawai ada di gerbong kemenangan di tahun 2024 ini. Harus itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu yang saya mau sampaikan kepada keluarga di tempat ini. Karena yang kita pilih sekarang Pak Kris dan Pak Franky ini bukan orang partai mereka ini. Tanya saya, tidak ada orang partai. Pak Kris anaknya saja yang ada di PAN. Beliau tidak punya KTA. Pak Franky juga begitu juga. Kakaknya saja yang ada di Demokrat. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehingga jangan kita pilih karena partainya, tetapi kita pilih orang. Kita pilih calon bupati dan wakil bupati adalah karena public figure orang. Orang ini kita harus pastikan calon ini adalah calon yang punya integritas yang baik. Calon ini adalah calon yang punya kualitas yang baik. Kreatif, inovatif yang saya katakan yang lalu Bapak Ibu. Dan kita pastikan pemimpin yang harus ada di tengah-tengah masyarakat yang susah Bapak Ibu. Sehingga dia rasakan susah masyarakat itu. Disitulah dia menjadi bergumul bagaimana memanage dan melakukan sebuah kebijakan-kebijakan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat kecil. Itu yang kita butuhkan pemimpin Bapak Ibu. Bukan kita mau pilih siapa yang pemimpinnya. Dia terpilih menjadi bupati, dia dari wilayah timur, hanya wilayah timur yang diperhatikan. Bukan itu pemimpin, itu kepala kampung Bapak Ibu dan saudara yang bangun kampung. Ini yang saya sampaikan kepada keluarga di Menggetimbi ini. Ini menjadi catatan Bapak Ibu. Sehingga saya pastikan di tanggal 27 saya ajak seluruh rumpun keluarga. Saya punya orang tua semua di sini. Jangan lagi bagi suara. Karena hanya satu saja bupatinya, hanya satu saja wakil bupatinya. Tidak 2 Bapak Ibu. Yang lain yang lalu banyak dewan Bapak Ibu. Sekarang tidak lagi. Itu saja yang saya harapkan kepada keluarga di tempat ini. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara, ini begitu banyak membuang pekerjaan dari rumah tangga masing-masing tadi. Bahkan sudah dari siang ada di tempat ini. Apa gunanya datang di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian kalau Bapak Mama yang hadir, saudara-saudaraku yang hadir pada hari tidak hadir di TPS nanti pada tanggal 27. Yang hadir pada malam hari ini
harus betul-betul hadir pada tanggal 27 di TPS dan coblos pakai hati Bapak Ibu. Itu baru bermanfaat, baru ada guna buang waktu tadi Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ada tugas yang saya titipkan kepada Bu Mama dan keluarga di tempat ini. Bahkan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Pastikan rumah tangga kita, kalau mereka sampai dengan tanggal 26 dan tanggal 27 kita ramai-ramai mencoblos pakai hati. Ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Mama, kurang dan lebihnya saya menyampaikan sungguh mohon maaf. Selamat malam, salam dan salam sejahtera begitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Pati Soti Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Nanti Pak Bupati di tengah. Selamat malam dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kita semua menaikkan puji syukur jadi hadirat Tuhan karena perkenan Tuhan hari ini kedua kali lagi saya mampir di sini. Yang lalu saya dan Bapak, adik-adik kita duduk di sini dan Om Ben, mana Om Ben? Nah, ada Om Ben dan saudara-saudara yang lain kita duduk di sini dan hari ini kehormatan saya bisa diundang bersama Bapak Christopher Prime. Sebelum saya menyampaikan semua, saya menyapa Bapak Christopher Prime yang saya kasih dan saya hormati, Bu Yadar, Erin Butoko, Ayah Pendeta, Rambo, kalau orang manis kalau kita di Pandawai sini, Ayah Munengi, Ayah Pendeta, Papa Mama semua yang saya kasih, tokoh masyarakat, tokoh agama, AA yang mewakili keluarga, AA juga yang mendoakan kita semua, AA Ari, kita semua hadirin yang saya kasih. Masih dari kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat Mikitimbi, Dusun Mikitimbi untuk datang berkumpul malam hari ini. Kali ini sudah larut malam, mungkin mempersiapkan dari beberapa hari lalu, tapi tidak mudah orang bisa bertahan. Kemudian harapan-harapan dalam pembangunan bersama dengan saya, beliau juga senior saya di pemerintahan, senior saya juga di pendidikan Pamungpraja. Saya sekolah, saya belajar, dan saya mengabdi di Sumba Timur 24 tahun. Beliau pernah camat di Pandawai, saya pernah camat di kota. Pengalaman itu hasilkan, itu pemikiran normatif. Jadi kalau seorang pemimpin, untuk dia membangun daerahnya, dia akan mengelola dana-dana yang sudah ada untuk menjawab kebutuhan. Waktu beliau berpikir, menyampaikan kepada kita semua dalam diskusi yang lalu, debat kandidat, semua orang normal, seorang birokrasi akan berpikir bahwa bagaimana mengelola uang yang ada supaya anak-anak bisa sekolah, kebutuhan bisa terjawab. Tapi Pak Bupati salah satu pemimpin yang memiliki inovasi dan kreativitas. Berpikir dalam debat itu, uang ini sudah ada, pasti ada. Tapi bagaimana uang ini juga terbatas. Untuk itu, bagaimana kita dengan secara kreatif, dengan secara berprestasi, kita menjemput uang itu yang ada di sana. Jadi dilakukan dalam 3,5 tahun itu, mendorong kita semua, masyarakat, pemerintah, dan kita semua yang ada di sini untuk mencapai prestasi. Kalau itu duit tidak hasilkan yang manis, ya toh Om JP? Kita tidak akan ambil ini mangga di sini, kalau ini mangga di rumah sini tidak manis. Kita tidak akan berhenti di sana, Pak Pendeta Endal. Beli ikan kalau ikan tidak ikan yang kelas, ikan yang kualitasnya bagus. Semua sekarang sudah mengerti. Mereka pingin pemimpin yang memberikan bukti, yang menjawab. Oleh sini kalau kampanye lagi sebenarnya tidak lagi. Ya, tinggal kita omong. Kalau Tuhan berkenan, apa yang menjadi harapan yang masih ada, beberapa yang masih diinginkan, itu mudah-mudahan bisa terjawab dengan kita memenangkan proses pilkada. Hari ini, malam hari ini ada pertemuan di titik yang ke-350 titik. Jadi kalau dari sisi kita daerah ini tanpa mengesampingkan siapapun, kalau mau membangun, memajukan daerah ini, berarti kita harus melihat semua unsur yang ada. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Terima kasih untuk sambutan dan pelayanannya. Saya punya keluarga besar di sini, Papa dan Mama serta keluarga besar di sini semua. Om Tom, terima kasih banyak. Om Tom sudah paling hoki. Kita dapat partai, beliau dapat demisi partai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam. Salam untuk kita semua. Iya. Itulah orasi yang luar biasa. Betul tidak, Pak Mama? Kita akan dengarkan orasi politik dari calon Bupati Sumba Timur. Pada Bapak waktu dan tempat saya persilakan. Dari tadi dua sekarang di tengah. Yang saya hormati calon Wakil Bupati Pak Frank Rakamani, senior saya,
Ketua Tim Kerja Biada dan kawan-kawan, Tim Kerja Kecamatan, Desa, termasuk untuk Dusun Bukit Tinggi, anggota DPRD dari Demokrat, dari PAN, Ketua Hukum, Ibu Nengi Rutung, Ibu Beda Levir, mantan anggota DPRD 3 periode yang memilih untuk istirahat sejenak. Untuk 2029, saya yakin 2029 dia akan comeback. Karena saya terawang dia udah. Kita semua hadir hari ini, Ama Ina, Ari, Nenau, Koko. Yang malam hari ini bagi saya datang di rumah saya sendiri. Saya bukan tamu dengan ketemu sini. Saya pernah menjadi lurah di Perleu, komunitas sana orang Sabu banyak. Dulu saya pernah menjadi camat Mandawai, dari Vera sana sampai di Makaminggi Pulau Panjang sana itu. Dan saya salah seorang yang menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan pada waktu itu. Tapi saya tidak lagi mumpung untuk mendapatkan segenap tanah. Walaupun ditawarin pada waktu itu Boku atau kakek Guru Ratu sebagai kepala desa Kedumbu, om saya Keo juga menawarkan. Turun lagi sama kakak yang almarhum kepala desa, ya, bukan Hermanus Harpadu, ya, itu juga masih oleh satu saudara. Tetapi saya memilih untuk induk, tidak boleh berebut dengan anak-anak. Karena sesungguhnya Bapak Ibu saudara sekalian, kehadiran saya harus memastikan bahwa ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada rasa bahwa dilindungi oleh pemimpin. Dan terima kasih untuk Pandawai yang masih ada rasa sampai dengan saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu pertanyaannya, kenapa Kris harus maju lagi saat ini? Dalam tempoh waktu 3,5 tahun kita mendengar ada pengakuan dari masyarakat, ada pengakuan dari anggota dewan yang terhormat, ada juga bukti walaupun sedikit bagi masyarakat yang mengikuti di sini adalah sebab kalau era lagi, sebab kalau saya sampaikan bahwa banyak berarti sudah selesai. Tetapi kalau saya menyatakan sedikit berarti harus saya upayakan terus dan terus. Dalam posisi seperti itu, saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya yang tadi. 3,5 tahun periode kita pendek, sumber daya kita terbatas, masalah kita banyak. Bagaimana caranya? Satu-satunya kalau kita analogkan bahwa rumah tangga Sumba Timur ini sama dengan rumah tangga yang ada di kita di Bukit Tinggi sini. Butuh apa? Butuh uang. Untuk apa? Ke sekolah anak. Butuh apa? Untuk beli makan, beli sepeda, beli motor dan macam-macam. Butuh uang atau kapital atau modal. Bagaimana caranya cepat-cepat? Pinjam, pergi di Pegadaian sana. Tetapi kita harus menebusnya pokok dan bunganya. Tetapi saya tidak memilih untuk pinjam oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kenapa saya tidak pinjam? Karena saya tahu dan yakin dalam keadaan APBD normal saja kita sudah setengah mati. Apalagi harus mencicil lagi Bapak Ibu pokok dan bunganya. Dan saya tidak ambil. Saya terima walaupun diberi kesempatan pinjam, tidak bisa saudara. Bagaimana mungkin uang yang saya tanamkan di Bank NTT ya pemerintah Kabupaten Sumba Timur harus pinjam lagi dan bunganya harus lebih besar? Logikanya di mana? Nggak masuk itu saudara. Tidak masuk. Yang kedua, bagaimana supaya dapat uang cepat? Jual aset. Kita jual. Tetapi saya juga tidak lakukan menjual aset. Apa yang mau dijual di Sumba Timur? Mau jual tanahnya Pemda Sumba Timur atau jual kantor bupati itu jadi hotel? Tidak mungkin. Tidak boleh.
tidak semudah kita mengalihfungsikan, ya, mengalihkan kepemilikan yaitu barang milik negara atau milik pemerintah daerah kepada pihak yang baik. Beda dengan kepemilikan perorangan. Yang ketiga, bagaimana caranya? Maka dalam debat kandidat pada waktu lalu, ketika 2020 kami dapat kandidat yang lain menyatakan bahwa kita akan mengelola APBD ini secara baik. Saya pikir, saya katakan bahwa kalau kita mengelola APBD secara baik, itu uang sudah ada. Dan memang harus kita kelola bersama DPRD. Tetapi adakah kita berpikir bahwa bagaimana caranya ada nilai tambah selain dari APBD yang ada, kita mengakses sumber daya yang ada di sana. Dengan apa? Bukan dengan menjual kemiskinan, tetapi dengan martabat. Kita harus berprestasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu caranya. Maka di awal kepemimpinan saya, dua hal yang saya lakukan pada waktu itu. Saya panggil seluruh Berliner, saya rapat. Satu, harus memulai dengan data yang benar. Berapa orang miskin? Berapa tingkat pendidikan? Pendapatan ekonomi seperti apa? Capaian kita dan titik nol sekarang seperti apa? Apa yang kita mau kerjakan dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, Bapak Ibu. Dan yang kedua saya katakan, harus setiap OPD harus inovasi, kreativitas. Kenapa? Dengan kreativitas dan prestasi itulah, Bapak Ibu, 39 prestasi yang kita dapat. Kita mendapatkan insentif fiskal itu 66.630.020.000. Apakah itu uang dipakai oleh pribadi Chris Pine? Mau dikerjakan? Oh, banyak yang bisa bekerja. Kenapa banyak dan memungkinkan saya bisa bekerja? Karena tadi itu, dalam posisi 3,5 tahun itu, uangnya sedikit, masalahnya banyak, tetapi kita mampu untuk berprestasi, bisa dapat. Apalagi di tahun 2024 ini juga kita mengalokasikan mulai 2023 itu, ya, untuk pemilu kada ini 43 miliar. Jadi kalau 2025 tidak ada lagi pilkada, tidak ada lagi seroja, tidak ada lagi COVID, tidak ada lagi virus babi, tidak ada lagi belalang, tidak ada lagi surah. Apa memang sebenarnya persoalan ini? Sumber daya kita ada, periode kita panjang, ya toh, mampu kita selesaikan. Tetapi adakah cukup juga dengan APBD? Tidak. Tetap kita kreativitas, inovasi terus untuk bagaimana sesungguhnya kita bisa mendapatkan berbagai akses terhadap sumber daya sendiri. Sehingga dengannya Bapak Ibu saudara, peluang kerja, ya, bagi masyarakatnya. Adakah terjadi penurunan angka kemiskinan? Adakah peningkatan perumahan dan seterusnya, infrastruktur? Adakah di bidang pendidikan meningkat? Adakah di bidang kesehatan meningkat? Tetapi satu hal Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak boleh, itulah Bapak Ibu yang kita buktikan. Kita Bapak Ibu saudara, kita buktikan bahwa kita membangun jalan, kita membagi berbagai alat-alat, ya, kita membagi berbagai hal yang berkaitan oleh tidak boleh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada kita bahwa hari ini yang saya mau sampaikan pada kita semua, kita terus berjuang, kita terus melakukan berbagai upaya untuk kebaikan masyarakat Sumba Timur secara keseluruhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga menyampaikan ini pada kita semua. Kita melihat bahwa di media sosial juga bahwa apa yang dilakukan secara sistematis 6 bulan terakhir ini, bahwa tidak dapat pintu dan tidak ada kerjaan dan seterusnya. Tetapi saya mau katakan pada kita semua yang hadir hari ini, bahwa saya tidak punya waktu untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan media sosial. Karena saya tidak mengurus orang per orang, tetapi saya mengurus secara keseluruhan masyarakat Sumba Timur. 260 yakin sudah itu. Jadi kalau terbiasa dalam semuanya ada, semuanya nyaman, semuanya lancar, fasilitas semua lancar.